Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Di tengah perluasan invasi kedua di kota Gaza, Israel mendapat kecaman dari kelompok Houthi di Yaman. Houthi mengklaim ribuan warga Yaman siap menjadi sukarelawan dalam pertempuran melawan Israel. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan agresi Israel yang sudah berlangsung 10 bulan di jalur Gaza telah menjadi ujian serius bagi kemanusiaan. Untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, Houthi melancarkan serangan terhadap kapal-kapal terafiliasi Israel, Amerika Serikat, dan Inggris di Laut Merah. Amerika Serikat dan sekutunya kemudian melancarkan operasi di lautan untuk menghalangi serangan Houthi, namun operasi tersebut dinilai gagal. Pihaknya mengatakan belum pernah ada dukungan sebesar saat ini dari negara-negara Arab untuk rakyat Palestina. Menurutnya, dukungan dari para pejuang Lebanon, Yaman, dan Irak sangat penting dalam melawan Israel. Abdul Malik menegaskan semua dukungan itu berada dalam koordinasi penuh dengan kelompok Palestina. Front dukungan kepada Palestina kini menghadapi tekanan yang bertujuan untuk menghentikan mereka dan mengucilkan rakyat Palestina. Pemimpin Houthi tersebut mengatakan kelompok Hizbullah di Lebanon berhasil menghancurkan formasi pasukan Israel, tepatnya di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel. Hal itu membuat ribuan pemukim Israel harus angkat kaki dari sana. Abdul Malik juga kembali menegaskan Hizbullah kuat dan efektif dalam melawan Israel. Sementara itu, selang seminggu ini kelompok perlawanan Islam di Irak melancarkan 3 operasi yang menyasar target-target penting di Israel. على رغم أنف كل عميل سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني، وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى. على رغم أنف كل عميل السعودي أو غيره لن نتراجع أبدا عن موقفنا. سنواصل إسنادنا لغزة والقصف للسفن المرتبطة بالأمريكي والإسرائيلي. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF kembali meminta warga sipil meninggalkan kota Gaza pada Kamis 11 Juli 2024 lalu waktu setempat. Instruksi tersebut seusai penembak jitu Israel menyerang warga sipil di kota Gaza. Dilaporkan tidak sedikit orang yang ditembak mati oleh penembak jitu Israel secara sadis. Salah seorang saksi mengatakan bahwa ia sedang duduk di dekat Stadion Yarmouk waktu melihat seorang penembak jitu Israel menembak warga sipil. Ia mengaku tidak dapat memindahkan jasad korban karena situasi juga tidak aman. Bahkan para petugas medis tidak dapat mengakses jalan. Petugas medis disebut tidak dapat mengevakuasi jasad para korban. Selain itu, seorang wanita yang tidak ingin disebut namanya juga mengatakan hal serupa. Saat melewati Stadion Yarmouk, ia diberitahu bahwa ada mayat warga Palestina di jalan yang ditembaki oleh penembak jitu Israel. Wanita tersebut berniat meminta bantuan kepada petugas medis untuk mengevakuasi mayat korban agar tidak bergeletakan di jalanan. Namun petugas ambulans yang dipaksa kembali dilaporkan memberitahu para saksi bahwa mereka belum menerima instruksi untuk mengambil jenazah demi keamanan. Mereka telah diperingatkan bahwa siapapun yang mendekati jenazah akan ditembak mati. Saksi mata lain mengatakan mereka melihat seorang pria berjalan di jalan dan ditembak di kepala oleh seorang penembak jitu Israel yang membidik dari sebuah menara. Wilayah Sujaia, Kota Gaza mulai mencekam seusai ditemukannya 60 mayat di bawah reruntuhan. Dikabarkan militer Israel mengumumkan penghentian operasi di wilayah tersebut.
Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan sekitar 60 mayat telah ditemukan di bawah reruntuhan di Sujaiyah. Hal itu setelah beberapa pertempuran terberat pecah di kota Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Hamas mengatakan operasi Israel di sana telah menyebabkan lebih dari 300 unit tempat tinggal dan lebih dari 100 tempat usaha hancur. Seorang warga Sujaiyah, Mohamed Nairi, mengatakan ia dan warga lainnya yang kembali ke lingkungan itu telah melihat kehancuran besar yang tidak bisa digambarkan. Sebelumnya, militer Israel pada Rabu 10 Juli 2024 lalu mengatakan telah menyelesaikan misinya di Sujaiyah setelah 2 minggu. Namun pengeboman dan pertempuran terus mengguncang kota Gaza. Para saksi mata mengatakan tank-tank dan pasukan telah bergerak ke bagian lain kota tersebut. Koresponden AFP melaporkan terjadinya serangan udara di lingkungan Sabra. Sementara pasukan Hamas terlihat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Israel di Tel Al-Hawa. Hamas melaporkan sebanyak 45 serangan udara di wilayah kota Gaza serta di kota Rafah di bagian selatan Gaza, di mana Netanyahu mengatakan fase perang yang intens sudah mendekati akhir. Kantor Netanyahu mengonfirmasi tim negosiasinya yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Mossad David Barnea telah kembali ke Israel setelah melakukan pembicaraan dengan para mediator di Doha pada Kamis 11 Juli 2024 lalu. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.